Kehidupan malam di Tiongkok penuh kejutan. Pusat perbelanjaan yang sepi di siang hari menjadi hidup kembali di malam hari dengan pesta rahasia dan klub malam khusus. Wanita menawarkan tempat aman untuk bersantai. Dalam video ini, jelajahi dunia akan mengungkap rahasia tersembunyi dari mal hantu, pesta bawah tanah, dan kenyataan menyeramkan di balik sistem pengawasan Tiongkok. Penasaran dengan apa yang terjadi saat malam tiba? Berlanggananlah dan ikutlah bersama kami dalam penjelajahan ini. Pusat perbelanjaan hantu di Tiongkok terbangun di malam hari. Bayangkan Anda melangkah ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia saat siang hari. Namun, yang Anda temui hanyalah kesunyian yang mencekam dan lorong-lorong luas yang kosong. Inilah kenyataan di pusat perbelanjaan hantu Tiongkok. Tempat pembangunan komersial yang ambisius. Kesulitan menarik penyewa dan pengunjung. Salah satu contoh paling mencolok adalah South China Mall yang membentang seluas 7 juta kaki persegi. Namun sebagian besar tetap kosong dengan hampir 90% ruang retail tidak digunakan. Meski tampak sepi di siang hari, pusat-pusat ini berubah wajah saat malam tiba. Ketika kegelapan menyelimuti toko-toko sementara, kios makanan dan pesta bawah tanah bermunculan, mengubah ruang kosong menjadi pusat sosial yang dinamis. Pengusaha kecil, pedagang makanan, dan seniman memanfaatkan kembali area ini, menciptakan pasar malam yang semarak dan pusat budaya yang hidup. Fenomena ini menunjukkan kemampuan beradaptasi penduduk kota di Tiongkok yang mengubah proyek komersial gagal menjadi daya tarik malam hari yang tidak biasa, memadukan perdagangan dengan subkultur dalam lanskap urban yang terus berkembang. Klub malam khusus wanita oasis aman di tengah kekacauan. Di kota metropolitan yang ramai seperti Shanghai dan Beijing, di mana kehidupan malam bisa terasa melelahkan dan bahkan tidak aman bagi wanita, klub malam khusus wanita menjadi tempat perlindungan yang sangat dibutuhkan. Tempat-tempat ini menyediakan ruang bagi wanita untuk menari, bersosialisasi, dan bersantai tanpa kekhawatiran akan pelecehan. Sebagai contoh, Jin A Club di Beijing selalu penuh setiap akhir pekan dengan para wanita yang menikmati malam bebas stres. Lebih dari 30% klub malam di beberapa wilayah perkotaan memiliki malam khusus wanita atau bahkan hanya melayani pelanggan perempuan. Namun, klub-klub ini bukan sekadar tempat untuk menari, mereka juga menjadi pusat jejaring sosial, menyelenggarakan lokakarya yang mencakup berbagai topik mulai dari bela diri hingga pengembangan karier. Beberapa tempat bahkan mengintegrasikan aktivitas kebugaran seperti sesi meditasi atau perawatan kecantikan, menjadikannya ruang holistik untuk relaksasi dan pemberdayaan. Munculnya tempat-tempat eksklusif ini mencerminkan perubahan lanskap sosial di Tiongkok, di mana keselamatan dan kebebasan pribadi wanita semakin diprioritaskan melalui cara-cara yang inovatif dan menarik. Fenomena menari di alun-alun. Saat malam, tiba alun-alun dan taman-taman umum di seluruh Tiongkok menjadi hidup dengan sebuah fenomena budaya yang tak terduga, namun sudah mengakar kuat. Menari di alun-alun kelompok wanita paruh baya dan lansia yang sering dijuluki nenek penari berkumpul untuk melakukan gerakan tari serempak yang diiringi campuran lagu rakyat tradisional dan musik pop modern. Meski terlihat seperti aktivitas santai biasa, menari di alun-alun telah berkembang menjadi gerakan budaya dengan lebih dari 100 juta partisipan di seluruh negeri. Selain menjadi bentuk olahraga, kegiatan ini juga membangun rasa kebersamaan dan mempererat ikatan sosial, terutama di kalangan warga lanjut usia yang mungkin merasa terasing. Musik dari balada klasik Tiongkok hingga irama elektronik yang energik mengisi udara malam dan menciptakan energi yang menular. Namun kegiatan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa warga muda mengeluhkan tingkat kebisingan yang kadang memicu ketegangan dan bahkan mendorong pemerintah menetapkan batasan volume musik. Meski begitu, menari di alun-alun
tetap menjadi simbol kuat dari perebutan kembali. Ruang publik menunjukkan bagaimana generasi tua mendefinisikan ulang kehidupan kota melalui gerakan dan kegembiraan. Pelayaran malam di Sungai Pearl, kota yang bersinar. Guangzhou, salah satu kota besar di Tiongkok Selatan, menghadirkan identitas yang sepenuhnya berbeda saat malam tiba dengan Sungai Pearl menjadi panggung sempurna untuk pertunjukan cahaya yang memukau. Pelayaran malam di sepanjang sungai ini menyuguhkan pemandangan menakjubkan dari cakrawala yang diterangi cahaya, di mana landmark seperti Menara Guangzhou, Pulau Haizu, dan deretan gedung pencakar langit futuristik memantulkan cahaya gemerlap di permukaan air. Tergantung pada jenis pelayarannya, penumpang dapat menikmati pengalaman yang tenang untuk sekadar melihat-lihat hingga pesta meriah di atas kapal lengkap dengan musik, minuman, dan hiburan. Beberapa pelayaran menawarkan pengalaman bertema, termasuk pertunjukan tradisional Tiongkok, santapan mewah, atau bahkan instalasi seni interaktif di atas kapal. Pelayaran sungai ini melayani berbagai jenis wisatawan, pasangan romantis yang mencari pelarian, nan indah fotografer yang ingin menangkap suasana kota yang hidup, hingga para penggemar pesta yang menginginkan klub malam terapung, baik untuk bersantai maupun berpesta. Pelayaran malam di Sungai Pearl adalah cara yang tak terlupakan untuk menyaksikan transformasi Guangzhou menjadi kota cahaya. Bar rahasia di Beijing, permata tersembunyi. Meskipun Beijing dikenal luas karena situs bersejarahnya, kehidupan malam bawah tanahnya tak kalah menarik. Tersembunyi di balik pintu, tanpa tanda, tersembunyi di ganggang sempit, atau bahkan menyamar sebagai toko biasa, bar rahasia menawarkan pengalaman minum yang eksklusif dan penuh misteri. Daya tarik tempat-tempat ini bukan hanya karena kerahasiaannya, tetapi juga suasananya yang mendalam dan intim. Banyak dari bar ini menampilkan dekorasi bergaya vintage, musik jazz live, dan koktail buatan tangan dengan bahan-bahan lokal. Salah satu bar tersembunyi paling terkenal, Mau Mau Chong, dikenal karena koktail inovatif dan suasananya yang santai. Ada pula bar yang menyamar sebagai toko buku kecil, di mana pengunjung harus menemukan buku tertentu di rak untuk membuka pintu menuju lounge bergaya speakeasy. Tempat-tempat tersembunyi ini menambahkan nuansa petualangan pada kehidupan malam di Beijing, mengundang mereka yang penasaran untuk menemukan permata tersembunyi di jantung kota. Bagi para pengunjung, menemukan dan merasakan bar-bar rahasia ini sama serunya dengan minuman yang disajikan, menjadikannya pengalaman wajib bagi para pecinta kehidupan malam. Subkultur LGBTQ+ yang berkembang pesat di Tiongkok. Meskipun Tiongkok secara tradisional memiliki pandangan konservatif terhadap isu LGBTQ+, kota-kota besarnya kini menyaksikan pertumbuhan subkultur LGBTQ+ yang dinamis dan penuh warna. Di pusat-pusat urban seperti Shanghai, Beijing, dan Chengdu, kehidupan malam LGBTQ+ berkembang pesat, menyediakan ruang aman untuk berekspresi dan merayakan keberagaman. Di Shanghai saja, terdapat banyak bar, klub, dan pusat komunitas LGBTQ+ yang melayani beragam kalangan. Tempat-tempat ini bukan hanya untuk berdansa, mereka juga menjadi pusat aktivisme, jaringan dukungan, dan ekspresi budaya. Tempat populer seperti Scarlet di Shanghai dan Glass Bar di Beijing menjadi lingkungan yang ramah, di mana individu dapat merangkul identitas mereka tanpa takut dihakimi. Pertunjukan drag, pesta pride, dan acara tematik sudah menjadi pemandangan umum, menciptakan suasana malam yang inklusif dan penuh energi. Walau hak LGBTQ+ di Tiongkok masih menjadi isu yang kompleks, hadirnya ruang-ruang ini mencerminkan perubahan dalam lanskap budaya. Studi menunjukkan sekitar 7% individu LGBTQ+ merasa lebih nyaman mengekspresikan diri mereka di lingkungan malam seperti ini dibandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini menandai langkah perlahan, namun pasti, menuju penerimaan identitas yang beragam di perkotaan Tiongkok,
memberi harapan akan masa depan yang lebih inklusif. Dampak tak terduga dari kebijakan satu anak. Dari tahun 1979 hingga 2015, kebijakan satu anak yang terkenal di Tiongkok menjadi salah satu langkah pengendalian populasi paling ambisius dan kontroversial dalam sejarah. Kebijakan ini diperkenalkan dengan tujuan menekan laju pertumbuhan penduduk demi menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun berhasil menurunkan angka kelahiran dan mengurangi tekanan ekonomi tertentu, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai dampak tak terduga yang luas. Salah satu efek paling mencolok adalah ketidakseimbangan gender yang parah akibat preferensi tradisional terhadap anak laki-laki. Di banyak keluarga, terutama di pedesaan, anak laki-laki dianggap penting untuk meneruskan nama keluarga dan menjadi penopang di masa tua yang menyebabkan meningkatnya praktik aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin, bahkan dalam beberapa kasus pembunuhan bayi perempuan. Akibatnya Tiongkok kini menghadapi krisis demografi dengan jumlah laki-laki yang jauh lebih banyak daripada perempuan, memicu kesulitan dalam pernikahan, serta peningkatan perdagangan manusia dan ketidakstabilan sosial. Penegakan kebijakan yang ketat juga menimbulkan keprihatinan. Hak asasi manusia dengan laporan tentang aborsi paksa, sterilisasi, dan denda berat bagi keluarga yang melanggar aturan. Tindakan keras ini mengundang kecaman internasional dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga. Kamp rehabilitasi, gaya militer untuk kecanduan internet. Ketika kecanduan internet dan game menjadi kekhawatiran yang semakin besar di kalangan remaja Tiongkok, pemerintah mengambil langkah drastis untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang paling kontroversial adalah pendirian kamp rehabilitasi bergaya militer yang dirancang untuk membantu kaum muda mengendalikan kembali kebiasaan digital mereka. Kamp-kamp ini dijalankan dengan disiplin ketat di mana para peserta harus menjalani pelatihan fisik intensif, konseling psikologis, dan pembatasan ketat terhadap waktu layar. Banyak program menerapkan jadwal harian yang sangat teratur, termasuk latihan pagi hari, sesi terapi kelompok, serta kegiatan edukatif yang bertujuan membangun disiplin diri dan keterampilan sosial. Beberapa kamp juga menerapkan terapi perilaku kognitif untuk membantu peserta memahami dan mengubah perilaku adiktif mereka. Pemerintah Tiongkok menganggap kecanduan internet sebagai krisis kesehatan masyarakat yang serius sebanding dengan kecanduan narkoba atau alkohol dalam hal dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Melalui pendirian kamp-kamp ini, otoritas berharap dapat mencegah isolasi sosial, penurunan prestasi akademis, dan dampak jangka panjang dari aktivitas online yang berlebihan. Peran tersembunyi tembok besar Tiongkok. Tembok besar Tiongkok dikenal luas sebagai salah satu struktur paling ikonik dalam sejarah manusia, terutama karena perannya dalam mempertahankan negara dari serangan luar. Namun fungsinya ternyata jauh melampaui pertahanan militer. Sepanjang sejarah tembok ini juga berfungsi sebagai alat penting untuk mengontrol pergerakan penduduk dalam wilayah kekaisaran, dibangun dan diperluas selama berabad-abad oleh berbagai dinasti. Tembok besar dirancang secara strategis bukan hanya untuk menghalau penjajah asing, tetapi juga untuk meredam kerusuhan internal. Selama dinasti Ming, misalnya, tembok ini memainkan peran penting dalam membatasi mobilitas warga, terutama di masa ketidakstabilan politik dan pemberontakan. Pemerintah memanfaatkan tembok untuk mengawasi perdagangan, mengontrol arus penduduk, dan menjaga ketertiban di wilayah perbatasan yang krusial. Selain fungsi pertahanan dan administratif, tembok besar juga memiliki peran ekonomi. Ia membantu mengatur perdagangan dengan mengarahkan jalur dagang melalui pos-pos tertentu, tempat pungutan pajak dan bea masuk bisa dipungut. Garnisun yang ditempatkan di sepanjang tembok juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal melalui ribuan tentara dan pekerja.
kini tembok besar tetap menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Tiongkok di mata dunia. Namun perannya yang kurang dikenal dalam menjaga kontrol internal menunjukkan betapa kompleksnya sistem pemerintahan kuno dan langkah-langkah ekstrem yang diambil demi mempertahankan otoritas kekaisaran. Jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Tiongkok telah merevolusi sistem transportasi modern melalui pengembangan jaringan kereta cepat terbesar di dunia dengan panjang melebihi 40.000 kilometer dan mencakup hampir seluruh kota besar. Jaringan ini telah mengubah cara orang bepergian, memangkas waktu tempuh secara drastis dan memperkuat konektivitas ekonomi. Proyek ambisius ini dimulai pada awal tahun 2000-an, didorong oleh kebutuhan Tiongkok akan transportasi efisien guna mendukung pertumbuhan ekonominya yang pesat. Kini kereta cepat menghubungkan pusat-pusat utama seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Chengdu, memungkinkan penumpang menempuh jarak jauh hanya dalam hitungan jam dengan kecepatan mencapai 30-50 km/jam. Sistem ini menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Selain kenyamanan, jaringan kereta cepat ini juga membawa dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan dengan mempermudah mobilitas tenaga kerja dan distribusi. Barang sistem ini mendorong pembangunan wilayah serta integrasi ekonomi, berkurangnya ketergantungan pada penerbangan domestik dan kendaraan pribadi, juga turut menurunkan emisi karbon, menjadikannya moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Keberhasilan sistem kereta cepat Tiongkok menunjukkan kemampuan negara ini dalam menjalankan proyek infrastruktur berskala besar dengan kecepatan dan efisiensi luar biasa. Seiring dengan perluasannya, Tiongkok juga mulai mengekspor teknologi dan keahliannya ke berbagai negara, semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam transportasi kereta cepat. Masyarakat paling diawasi di dunia. Tiongkok telah membangun jaringan pengawasan paling luas di dunia dengan jutaan kamera yang dilengkapi kecerdasan buatan dan teknologi pengenalan wajah memantau ruang-ruang publik. Tingkat pengawasan ini telah menjadi ciri khas kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Otoritas menyatakan bahwa penggunaan pengawasan massal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, dan meningkatkan keamanan sosial. Sistem ini terintegrasi dengan sistem kredit sosial Tiongkok yang melacak perilaku warga dan memberikan penghargaan atau hukuman sesuai dengan catatan mereka. Kamera pengawas digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengendalian, lalu lintas dan penegakan hukum, hingga transportasi umum dan pengelolaan kota pintar. Namun, pengawasan yang merata ini memicu kekhawatiran serius tentang privasi dan kebebasan sipil. Para pengkritik menilai bahwa sistem ini memberikan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemerintah atas warganya, memungkinkan pelacakan luas terhadap aktivitas dan pergerakan individu. Para pembangkang aktivis dan jurnalis mengkhawatirkan bahwa infrastruktur pengawasan ini dapat digunakan untuk menekan kebebasan berbicara dan membatasi kebebasan pribadi. Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem pengawasan Tiongkok diperkirakan akan menjadi semakin canggih. Meskipun para pendukungnya percaya bahwa sistem ini meningkatkan keamanan dan efisiensi, perdebatan tentang keseimbangan antara keselamatan dan privasi tetap menjadi isu yang sangat kontroversial. Revolusi non-tunai di Tiongkok. Di Tiongkok, uang tunai dengan cepat menjadi usang seiring dominasi platform pembayaran digital seperti Alipay dan WeChat Pay dalam transaksi sehari-hari. Mulai dari membeli makanan di pedagang kaki lima, membayar taksi, hingga berbelanja di pusat perbelanjaan mewah, sebagian besar transaksi kini diselesaikan hanya dengan pemindaian ponsel cerdas. Peralihan menuju masyarakat tanpa uang tunai didorong oleh adopsi luas pembayaran berbasis kode QR yang kini menjadi bagian penting dari ekonomi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Bahkan di desa-desa terpencil, para penjual
menerima pembayaran digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang fisik. Meskipun perubahan ini membuat transaksi lebih cepat dan praktis, muncul juga kekhawatiran mengenai privasi data dan keamanan finansial. Ketergantungan pada pembayaran digital berarti perusahaan dan pemerintah memiliki akses terhadap sejumlah besar data. Konsumen memicu perdebatan soal pengawasan dan kontrol ekonomi. Meski demikian, pergeseran Tiongkok menuju ekonomi non-tunai merupakan kemajuan teknologi yang luar biasa, menempatkan negara ini di garis depan inovasi keuangan digital. Ini hanyalah sebagian dari sekilas wawasan menarik tentang lanskap Tiongkok yang terus berkembang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah mengalami langsung hal-hal seperti ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan penemuan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.